Slay the Gods, episode 11. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Lin Qiye terdiam saat mendengar kata-kata ini. Memang, ketika dia menggunakan persepsinya untuk merasakan lantai sebelumnya, dia juga menemukan bahwa sebagian besar gadis terinfeksi oleh monster. Setelah Li Yifei menyebutkannya, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Mungkinkah makhluk mistis itu muncul dari asrama putri? Gumam Lin Qiye dalam hati. Dia membuka earphone-nya dan merendahkan suaranya, sambil berkata, "Saudari Hong Ying, di mana kalian? Kami baru saja keluar dari gedung kantor." "Ada apa?" Lin Qiye menyuarakan spekulasinya, dan Suster Hong Ying langsung mengangguk. "Baiklah, sementara kalian semua pergi ke upacara pengibaran bendera, kita akan pergi ke asrama putri." Oke, saat pawai dimainkan, kelas Lin Qiye juga berjalan keluar koridor dan perlahan bergerak menuju panggung pengibaran bendera. Lokasi upacara pengibaran bendera adalah sebuah area kosong di depan gedung sekolah. Area itu tidak terlalu luas, dan siswa dari ketiga kelas SMA berdesakan dengan jarak yang sangat sempit. "Ikuti di belakang, cepat, jangan dorong aku. Hei, berjalan lebih cepat. Seberapa cepat aku bisa pergi? Orang-orang di depanku semua terjebak di sana. Apa yang bisa kulakukan? Di mana orang-orang di depanku? Siapa yang ada di depanmu?" "Lin Qiye, dia pergi ke suatu tempat. Saya tidak tahu, dia baru saja ada di sini." Li Yifei juga hilang. Saat beberapa teman sekelasnya kebingungan, Lin Qiye dan Li Yifei sudah menyelinap keluar dari antrian dan dengan cepat menerobos kerumunan. Jangkauan persepsi spiritual Lin Qiye hanya 20 meter. Untuk menjangkau lebih dari 2000 siswa di sekolah, ia harus terus bergerak. Lin Qiye, apa kalian sudah selesai menyelidiki? Musiknya sudah berhenti, dan pengibaran bendera akan segera dimulai." Li Yifei berjuang keras menyingkirkan teman-teman sekelasnya yang ada di sekitarnya dan berkata kepada Lin Qiye yang ada di depannya, "Tidak, masih tersisa setengahnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau semua orang berdiri dalam formasi dan kita masih mencari, kita akan ketahuan." Pada saat ini, alunan musik Mars yang terus dimainkan semakin pelan, dan kedua mahasiswa yang bergerak di antara kerumunan semakin terlihat jelas. Banyak orang menunjuk dan berbisik-bisik tentang mereka. Lin Qiye sedikit mengernyitkan alisnya. Li Yifei benar, jika mereka terus menerobos kerumunan setelah semua orang berdiri dalam formasi, mereka pasti akan menarik perhatian. Jika mereka terus memaksa melanjutkan pencarian, mereka bahkan mungkin akan dicegat oleh para guru. Namun jika mereka menyerah sekarang, karena ingin menyelidiki secara menyeluruh semua siswa dan guru di seluruh sekolah, mereka harus menunggu hingga setelah sekolah selesai dan dapat memblokir pintu keluar. Akan memakan waktu terlalu lama, dan ada terlalu banyak variabel. Mereka tidak mampu menunggu. Otak Lin Qiye bekerja cepat, dan tiba-tiba, ia melihat pembawa bendera di kejauhan, matanya pun berbinar. Ia mengubah arah, cepat menerobos kerumunan, dan tiba di depan pembawa bendera. "Halo, teman sekelas." Lin Qiye menghampiri siswa di depan dan menyapanya dengan sopan. Pembawa bendera terkejut. "Halo, kamu sedang tidak bertugas. Apa yang sedang kamu bicarakan?" Pimpinan sekolah baru saja mengeluarkan pemberitahuan darurat. Mereka ingin perwakilan siswa berprestasi mengibarkan bendera dan memberikan pidato setelah upacara pengibaran bendera, jadi mereka perlu mengganti pembawa bendera untuk sementara waktu, kata Lin Qiye serius, sambil mengulurkan tangan dan mengambil tiang bendera dari tangan siswa tersebut. "Tapi, ini, saya Li Yifei, perwakilan siswa berprestasi dari tahun kedua. Mohon berikan bendera Anda. Jika ada pertanyaan, silakan temui para pemimpin setelah upacara pengibaran bendera." Lin Qiye tanpa ekspresi menyambar tiang bendera darinya dan berdiri di posisi semula dengan ekspresi serius. Li Yifei, siswa itu menggaruk kepalanya bingung. Setelah ragu sejenak, ia memilih untuk kembali ke formasi kelasnya sendiri. "Lin Qiye, apa yang kamu lakukan?" Li Yifei tak dapat menahan diri untuk bertanya, "Dengan melakukan ini, kamu akan dihukum." "Tidak, aku juga akan dihukum. Aku menggunakan namamu untuk menipu dan merampas bendera pembawa bendera. Itu tidak ada hubungannya denganmu," kata Lin Qiye dengan tenang. "Lagi pula, aku bukan lagi murid. Aku tidak perlu mematuhi peraturan sekolah. Akulah penjaga malam." Musik hikmat mulai mengalun, dan para siswa, guru, dan pemimpin di lapangan pun terdiam. Tatapan mereka tertuju pada bendera di tangan pembawa bendera, menunggu untuk dikibarkan.
Mengikuti irama musik, Lin Qiye mengangkat bendera dan berbaris maju dengan langkah standar ke arah depan. Hei, lihat pembawa bendera itu. Kelihatannya familiar. Ya, dia cukup tampan dan agak mirip Lin Qiye. Kau yakin itu hanya sedikit? Aku merasa itu dia. Sepertinya begitu. Kebanyakan orang tidak mengenali Lin Qiye, tetapi teman-teman sekelasnya segera mengenalinya dan mulai berbisik di antara mereka. Para pemimpin di atas panggung sama sekali tidak menyadari pergantian pembawa bendera. Mereka tersenyum dan memusatkan perhatian pada pemuda tampan itu. Lagi pula, hal-hal sepele seperti itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Dengan begitu banyak siswa di sekolah, bagaimana mereka bisa tahu siapa yang akan mengibarkan bendera hari ini? Namun, guru yang bertugas pada upacara pengibaran bendera melihat Lin Qiye dan wajahnya tiba-tiba berubah. Entah kenapa, dia punya firasat buruk. Di bawah tatapan semua orang, Lin Qiye berjalan dengan gagah dan menyelesaikan proses pengibaran bendera. Tepat saat ia hendak melangkah ke panggung pengibaran bendera, dia membuat belokan tajam ke arah siku-siku. Dia menuju ke sudut kanan lain dari formasi mahasiswa, melangkah maju dengan tegas. Para pemimpin yang tersenyum dan bersiap menyambut bendera itu tercengang. Senyum mereka membeku di wajah mereka saat mereka menatap kosong ke arah Lin Qiye, yang sama sekali mengabaikan mereka. Mereka butuh beberapa detik untuk bereaksi. Mereka semua menoleh ke arah guru yang bertugas pada upacara pengibaran bendera, mata mereka penuh dengan pertanyaan. Guru yang bertugas pada upacara pengibaran bendera itu langsung berkeringat dingin di tempat. Pada saat yang sama, para siswa juga memperhatikan hal ini. Mereka menatap dengan takjub ketika Lin Qiye berjalan melewati mereka, dan bisikan di antara mereka tiba-tiba semakin keras. Apa-apaan ini? Kenapa dia tidak naik panggung? Entahlah, apakah ini pertama kalinya dia mengibarkan bendera? Sepertinya dia tidak familiar. Menarik, dia benar-benar mengacaukan ini. Lihatlah ekspresi para pemimpin di atas panggung. Hahaha, saya tertawa terbahak-bahak. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan Lin Qiye? Tepat pada saat itu, suara guru yang bertugas memimpin upacara pengibaran bendera terdengar nyaring. Diam, semuanya, diam. Siswa yang memegang bendera, kalian salah jalan. Lin Qiye seolah tidak mendengar, tidak menunjukkan niat untuk berbalik, dan malah mempercepat langkahnya. Tatapannya tajam, menyapu wajah semua siswa di depannya. Di mata mereka, ada keterkejutan, kebingungan, ejekan, dan schadenfreude. Namun tatapan mata Lin Qiye selalu bagaikan kolam yang dalam, tak terkira dalamnya. Di mata Lin Qiye, mereka bagaikan kawanan domba yang siap dilempar ke serigala, dalam bahaya yang mengancam namun tak sadar. Di antara lebih dari 2.000 guru dan siswa yang hadir, hanya Lin Qiye dan Li Yifei yang terjaga. Semua orang mabuk dan hanya aku yang sadar, mungkin ini masalahnya. Kembalilah. Cepat kembali, kamu dari kelas mana? Teriak guru yang bertugas di panggung. Akhirnya, Lin Qiye, yang telah selesai mengamati semua siswa, berpura-pura terkejut dan buru-buru berbalik. Ia berjalan menyusuri panggung pengibaran bendera menuju tiang bendera, lalu dengan cepat mengikatkan bendera ke tiang tersebut. Guru yang bertugas menatap Lin Qiye, gemetar karena marah. Ia tampak ingin mempertanyakan sesuatu, tetapi sekarang bukan saat yang tepat. Lin Qiye mengabaikan keberadaannya begitu saja. Saat ini, ia sama sekali tidak peduli dengan perasaan gurunya. Saat musik berubah dan lagu kebangsaan dinyanyikan serempak, bendera perlahan berkibar. Namun di bawah tiang bendera, setetes keringat dingin mengalir di pipi Lin Qiye. Ia menatap kosong ke arah para pemimpin di sekitarnya, lalu menatap lautan mahasiswa di bawahnya. Hatinya seakan jatuh ke jurang. Kapten, sebaiknya kau bersiap, dia bergumam pada dirinya sendiri. Kau dari kelas mana? Di mana pembawa bendera sebelumnya? Upacara pengibaran bendera baru saja berakhir, dan guru yang bertugas bergegas menghampiri Lin Qiye, menanyainya dengan agresif. Pada saat ini, Lin Qiye tidak punya waktu untuk memperhatikannya dan berjalan pergi. Sang guru membelalakkan matanya tak percaya. Ia sudah mengajar bertahun-tahun dan belum pernah bertemu murid yang begitu keterlaluan. Berhenti di situ, guru sedang bicara denganmu. Sikap macam apa ini? Percaya atau tidak, aku akan membawamu ke kantor kepala sekolah dan melaporkanmu ke seluruh sekolah. Dia mencengkeram bahu Lin Qiye dan berteriak dengan marah. Di depan, Lin Qiye berhenti. Perlahan memutar kepalanya. Di matanya, 2 api emas menyala dalam sekejap. Pada saat itu, tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti guru tersebut. Di bawah tatapan mata itu, ia merasa seakan-akan tengah menatap seluruh alam semesta, dalam kegelapan yang luas dan tak diketahui, ia hanyalah sebutir pasir yang tak berarti. Penindasan, ini adalah tekanan yang melampaui batas kehidupan.
Dalam sekejap, punggung guru itu basah oleh keringat dingin, dan ia merasa seperti hendak pingsan. Api di mata Lin Qiye berkedip-kedip lalu menghilang. Di pupil hitam pekat itu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku salah tadi. Kamu boleh mengkritikku di depan umum dan bahkan mengadu ke kantor. Lin Qiye menatap guru yang terengah-engah dan berkata dengan tenang, tapi kamu harus menunggu sampai aku menyelesaikan tugasku. Setelah berbicara, Lin Qiye berbalik dan lari, meninggalkan guru itu dalam keadaan terkejut. Kapten Qiye, laporkan situasimu. Saya sudah memeriksa semua guru dan siswa di seluruh sekolah. Situasinya sangat buruk. Saya rasa mustahil menyelesaikan masalah ini dengan tenang. Ceritakan lebih banyak padaku. Di antara ketiga kelas tersebut, jumlah individu yang terinfeksi relatif sedikit di kelas 1 dan 3, hanya 10 orang. Situasi paling parah terjadi di kelas 2, dengan total 36 individu yang terinfeksi. Bahkan, separuh siswa di satu kelas terinfeksi. Dan bukan hanya para siswa, ada juga hampir 20 orang yang terinfeksi di antara para guru dan pemimpin. Jadi aku dapat menyimpulkan bahwa di seluruh sekolah menengah atas kedua, sudah ada sedikitnya 60 siswa dan guru yang berubah menjadi monster. Ada keheningan di ujung lain saluran pendengaran. Qiye, lebih dari 60 orang yang terinfeksi. Meskipun setiap orang yang terinfeksi hanya berada di alam, lampu, masih ada lebih dari 60 monster alam, lampu, di SMA ini. Kalau sampai terungkap wujud asli makhluk mistis ini, maka ke-60 lebih individu yang terinfeksi alam, lampu, ini pasti akan mengamuk dan menyerang guru-guru serta murid-murid di sekitarnya tanpa pandang bulu. Dan jumlah mereka terlalu banyak. Sekali saja ada yang kabur dari sekolah, itu akan menjadi bencana yang memengaruhi seluruh kota Changnan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Lin Qiye dengan tenang menyatakan kesimpulannya. Qiye, bukan sekali saja beberapa orang kabur dari sekolah. Terdengar suara ketukan di ujung lain earphone, dan Chen Muye berkata perlahan, mereka sudah menyusup keluar. Saat ini, beberapa kilometer dari sekolah menengah atas kedua, di sebuah rumah sewaan. Chen Muye memegang pisau dan menginjak daging dan darah yang terluka di tanah, dengan wajah serius Wu Xiangnan di sampingnya. Kami menyelidiki Liu Xiaoyan dan Han Ruoruo, serta keluarga kepala sekolah. Kami menemukan bahwa anggota keluarga mereka juga terinfeksi, dan kami langsung mengeliminasi mereka. Situasinya lebih parah dari yang kita bayangkan. Kemudian, kita perlu mendatangi rumah-rumah orang yang terinfeksi satu persatu untuk mencegah penyebarannya sesegera mungkin. Jadi, untuk saat ini, kami belum bisa membantu kalian. Tapi makhluk mitos ini jelas tidak sekuat itu dalam hal kekuatan tempur. Aku yakin kalian bertiga bisa membasminya. Namun, dengan melakukan hal itu, sekolah pasti akan menimbulkan kekacauan dan mungkin mengungkap keberadaan kita dan keberadaan makhluk mitos itu. Jangan khawatir, kami punya artefak terlarang bernama bisikan mimpi. Benda itu bisa menciptakan mimpi dalam rentang tertentu dan menghapus sebagian ingatan orang. Selain itu, aku akan membiarkan Leng Xuan mengambil alih sementara sebagai wali dan menetapkan zona tanpa batas di sekitar SMA 2. Tidak ada yang boleh masuk atau keluar. Nantinya, SMA 2 akan menjadi pulau terpencil. Chen Muye berjalan ke jendela dan melihat ke arah Lin Qiye dan yang lainnya. Ia berkata dengan tenang, musuh kita kali ini sangat tangguh. Jangan mundur, jangan bersembunyi. Kita harus menemukan wujud aslinya dan membunuhnya secepat mungkin. Sekaligus, lindungi keselamatan para guru dan siswa, serta hindari terlalu banyak korban. Kali ini, kau bisa tampil habis-habisan. Di ujung lain lubang suara, Lin Qiye terdiam sejenak dan mengangguk berat. Saya mengerti. Lin Qiye melepas earphone-nya, dan Wu Xiangnan yang berdiri di samping Chen Muye mengerutkan kening dan berkata, apakah terlalu sulit baginya untuk menghadapi peristiwa sebesar itu dalam misi pertamanya? Xiangnan, anak ini berbeda dari kita. Chen Muye menggelengkan kepalanya pelan, dia punya potensi, temperamen, dan ketahanan. Kita hanya perlu memberinya jalan yang jelas, panggung yang luas, dan dia akan melangkah ke awan dengan sendirinya. Di asrama putri di sekolah menengah kedua, Hong Ying diam-diam menjulurkan kepalanya keluar jendela, melirik ke dalam, dan melambaikan tangannya ke belakang. Cepat, pengawas asrama tidak ada di sini. Si Xiaonan segera berlari masuk dari luar, melompati pembatas pintu masuk dengan ringan, dan bersembunyi di balik ruang tugas. Hong Ying melakukan hal yang sama, dan setelah mereka berdua menghindari ruang tugas, mereka berlari langsung menaiki tangga, mengambil 3 langkah sekaligus, melangkah bagaikan terbang. Dalam sekejap, mereka tiba di lantai 5. Saat itu, upacara pengibaran bendera baru saja berakhir, dan semua siswa langsung kembali ke kelas untuk bersiap-siap. Gedung asrama kosong,
Semua pintu di kedua sisi terkunci, gelap dan sempit, dan hanya seberkas sinar matahari yang terpantul dari balkon di depan koridor. Hong Ying dengan hati-hati menempel di dinding, menggunakan cahaya redup untuk mengamati lantai ini. Menurut Lin Qiye, kamar manakah yang ditempati asrama putri itu? Hong Ying menoleh dan bertanya dengan suara rendah. Yang kedua terakhir di sisi utara, jawab si Xiaonan. Hong Ying memandang asrama di sisi utara, lalu melangkah ke sana dalam diam. Si Xiaonan menggenggam erat pakaiannya, sekilas ketakutan tampak di matanya. Saudari Hong Ying, pelan-pelan saja. Aku tahu, gadis kecil, kau tidak takut melawan monster, tapi kau takut kegelapan, jawab Hong Ying tanpa daya. Keduanya perlahan mendekati pintu asrama, Hong Ying sekali lagi membuka kunci dengan jarum tipis, dan pintu asrama perlahan terbuka. Seperti dugaan Hong Ying, tidak ada seorang pun di asrama. Keduanya berjalan ke asrama dan segera mulai mencari. Wah, asrama sekolah ini lumayan, balkonnya lumayan besar. Hong Ying membuka pintu dan berjalan ke balkon, sambil berkomentar. Tiba-tiba dia seperti melihat sesuatu, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Di rak pakaian di asrama, selain sekumpulan pakaian dan pakaian dalam berwarna merah muda dan lembut, ada juga 4 kulit manusia tipis. Bergoyang tertiup angin. Saudari Hong Ying, si Xiaonan juga melihat pemandangan ini dan wajahnya menjadi pucat. Hong Ying mengerutkan kening, melewati beberapa potongan kulit manusia, dan berjalan ke tepi balkon untuk melihat keluar. Asrama ini adalah bangunan paling pinggir di seluruh sekolah. Selain sebidang tanah kosong di seberang balkon, tidak ada bangunan lain. Tak heran mereka berani menggantung kulit manusia di tempat terbuka seperti itu. Tetapi bagaimana jika orang lain datang berkunjung? Memikirkan hal ini, mata Hong Ying menyipit, dan dia segera keluar dari asrama dan membuka pintu asrama tetangga. Di balkon ruangan itu, ada juga 4 potong kulit manusia yang berkibar tertiup angin. Tetangga sebelah, dan tetangga sebelah lagi. Hong Ying menggeledah beberapa asrama di sekitarnya secara berurutan. Sebagian besar balkon dipenuhi kulit manusia, ada yang hanya 1 potong, ada yang 2 potong, dan ada yang 4 potong. Ini berarti sejumlah besar siswa di lantai ini telah berubah menjadi monster. Saudari Hong Ying, ini masalah. Si Xiaonan berdiri di luar pintu, bergumam pada dirinya sendiri. Memang merepotkan. Hong Ying menghela napas dan mengganti topik, namun, ini juga menunjukkan bahwa pasti ada batasan pada kemampuan monster itu untuk menginfeksi orang lain. Mengapa? Jika benar-benar memiliki kemampuan infeksi tak terbatas, saya perkirakan hanya dalam 2 malam, ia akan menginfeksi seluruh lantai secara diam-diam. Namun faktanya tidak demikian. Kita tidak tahu sudah berapa lama ia diam-diam aktif, tetapi setidaknya kita bisa memastikan bahwa ia sudah lebih dari 2 hari, dan selama waktu tersebut, ia hanya bisa menginfeksi 4 atau 5 asrama ini, yang berarti ada batas jumlah orang yang bisa terinfeksi. Melihat sekilas akan membuat Anda lebih puas. Mungkin saja, tapi ada kemungkinan lain, yaitu kemampuan infeksinya memiliki masa pendinginan. Misalnya, 1 orang hanya bisa menginfeksi 1 orang dalam sehari. Mata si Xiaonan berangsur-angsur berbinar, ya, jika benar-benar memiliki kemampuan infeksi tak terbatas, seluruh sekolah pasti sudah hancur sejak lama. Jadi, kita sebenarnya bisa menyimpulkan banyak hal. Hong Ying melanjutkan alur pemikirannya, dari informasi yang diberikan Qiye, proporsi siswa asrama di antara yang terinfeksi jauh lebih tinggi daripada siswa harian, karena siswa harian biasanya tidak tinggal di sekolah dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka berkelompok, sehingga menyulitkan monster untuk menginfeksi mereka secara diam-diam. Dan di antara yang terinfeksi, proporsi anak perempuan jauh lebih tinggi daripada anak laki-laki, bukan hanya karena anak perempuan relatif lebih mudah ditargetkan dan diisolasi, tetapi juga karena mata Hong Ying menyipit sedikit saat dia menoleh untuk melihat koridor yang redup dan sempit. Wujud asli makhluk mitos itu ada di sini. Si Xiaonan melebarkan mulutnya karena terkejut. Saudari Hong Ying, bagaimana kamu tiba-tiba menjadi begitu pintar? Hong Ying mengangkat alisnya. Di matamu, apakah aku sebodoh itu? Yah, kau memang selalu bodoh, hanya menggunakan otakmu di saat-saat kritis. Hong Ying menatap langit-langit tanpa daya. Setelah beberapa saat, ia melepas earphone-nya. Baiklah, aku akui, Qiye baru saja memberitahuku semua hal itu. Si Xiaonan, dia cukup pintar, kata si Xiaonan cemberut. Hong Ying menghela napas, meskipun aku tidak mau mengakuinya, dia tampaknya sedikit lebih pintar dariku. Suara Lin Qiye terdengar samar dari earphone. Kamu yakin itu hanya sedikit? Diam. Oh, ngomong-ngomong, aku ingin mengingatkanmu.
Suara Lin Qiye berubah serius. Baru saja, aku melihat sekelompok besar gadis menuju gedung asrama. Hong Ying mengerutkan alisnya, apakah mereka terinfeksi? Aku tidak bisa merasakannya dari jarak ini. Hati-hati, dipahami. Hong Ying memasang earphone-nya dan menatap si Xiaonan. Mereka berdua bergegas menuju koridor. Saat itu, beberapa gadis berjalan di koridor sambil mengobrol dan tertawa. Tatapan Hong Ying sedikit menyipit. Ia menarik si Xiaonan agar berhenti dan menatap mereka dengan waspada. Gadis-gadis di koridor menatap kedua gadis tak dikenal yang berdiri di sana dengan sedikit terkejut, lalu berbisik satu sama lain. Siapa mereka? Tidak tahu, mungkin mereka dari kelas lain. Hanya ada beberapa kelas di lantai ini, dan aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin mereka sedang mencari seseorang. Ya, izinkan aku bertanya. Seorang gadis berambut panjang berjalan ke depan dan dengan sopan bertanya, "Halo, apakah Anda mencari seseorang?" Senyum muncul di wajah Hong Ying. "Ya, aku mencari Wang Nan dari kelas 6, tapi aku lupa dia di asrama mana." Wang Nan. Gadis berambut panjang itu memiringkan kepalanya, tidak ada yang seperti itu di kelas 6. Apa kau yakin tidak salah ingat? Bukankah ini asrama untuk siswa tahun ketiga? Bukan, ini untuk siswa kelas 2. Siswa kelas 3 ada di lantai 1. Begitu ya, Hong Ying menggaruk kepalanya meminta maaf, memegang tangan si Xiaonan, lalu menjawab dengan riang, "Maaf mengganggu." "Tidak apa-apa." Gadis berambut panjang itu tersenyum sopan. Hong Ying dan si Xiaonan melewati gadis berambut panjang itu dan langsung menuju koridor. Para gadis yang berkumpul melihat mereka datang dan dengan sopan memberi jalan. Gadis itu sungguh cantik. Saat mereka lewat, Hong Ying mendengar gadis-gadis di sekitarnya berbisik-bisik, mata mereka penuh dengan rasa iri. "Ya, dia punya paras yang cantik dan kulit yang bagus, sungguh membuatku iri." Gadis yang lebih pendek di belakang juga cantik, dia sangat imut. Cukup lucu, sampai membuat seseorang ingin melahapnya. Saat Hong Ying dan si Xiaonan melewati gadis-gadis itu, kilatan lapar menyeruak dari mata mereka. Kepala mereka terbuka seperti kuncup yang mekar, memperlihatkan daging berdarah dan gigi-gigi yang rapat dan ganas. Koridor asrama itu pada awalnya sempit, dan gadis-gadis ini menempati sebagian besar koridor, sehingga hanya menyisakan sedikit ruang untuk Hong Ying dan si Xiaonan. Begitu sedikitnya, hingga mereka bahkan tidak dapat mengelak. Tetapi pada saat itu, lengkungan samar muncul di sudut mulut Hong Ying, dan cahaya merah meledak darinya. Ledakan, api berwarna merah muda menyambar ke segala arah dari dirinya dan si Xiaonan, kekuatan tolak yang mengerikan langsung melemparkan monster-monster di koridor itu. Buk, 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 buk. Api berkobar, panas yang menyengat menyebabkan lampu darurat di kedua sisi koridor meledak, membuat seluruh koridor dan tangga menjadi gelap gulita. Hanya api tunggal yang terus menyala. Kemudian, seorang gadis yang membawa tas panjang perlahan melangkah ke tangga. Api menerangi wajahnya. Dia mengetuk pelan kotak panjang di belakangnya, terdengar dengungan lembut dari dalam, dan sebuah tombak panjang menyembul dari sisi kotak itu. Benda itu mendarat dengan mantap di tangannya. Hong Ying mengayunkan tombaknya dengan ringan, menari bunga tombak, dengan tenang berjalan melewati api berwarna mawar, dan memandang dengan bangga monster-monster yang ketakutan di depan. Aku tahu, kalian tidak berguna." Hong Ying mengangkat tombak ke bahunya, menjentikkan earphone-nya. "Aku yakin tidak akan ada seorang pun yang berani menyebutku bodoh lagi."